Puji nama Tuhan, shalom anak-anak muda. Dan saya percaya semuanya anak-anak muda pasti bersuka cita, amin. Dan saya percaya semuanya bersemangat dimanapun anak-anak muda berada yang pada saat ini mendengarkan ibadah ini. Dan saya percaya semuanya dituntun oleh Tuhan, amin. Nah, mari kita akan bersatu dalam doa. Kita akan masuk dalam ibadah saat teduh kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat penjagaan yang Kau berikan, lindungan daripada-Mu ya Tuhan. Engkau sangat baik. Dengan apa kan kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami hanya bisa menjadi pelaku firman-Mu, menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Dan kami mau menjadi anak-anak muda yang selalu hidup bergaul dengan-Mu ya Bapa. Seperti layaknya Henok yang bergaul dan terangkat hidup-hidup kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku. Mari bersama-sama kita angkat lagu ini dari awal. Kita katakan dengan hati yang sungguh, terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, terima kasih Tuhan, tak pernah layu di lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, oh lebih luas Tuhan, lebih luas dari samudra.
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, mari kita bersama-sama sambut lagu ini. Dari pertama kita katakan dengan hati yang sungguh, bersama-sama kita katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yesus, lebih luas kasih dan setia-Mu Tuhan. Oh, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Di pada pagi hari ini kami mau bersyukur. Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, Engkau dahsyat. Yesus, lebih dari segalanya. Jesus, kemuliaan-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau berjaya Tuhan. Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Oh, lebih luas samudra Tuhan. Kebaikan-Mu tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Syaralabayaralabaralabaya sande. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Syaralabayaralabayaralabayaralabaralaba. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Jesus.
pujimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan, Kau yang layak diagungkan, Yesus. Terima kasih Tuhan, layaklah disembah. Engkau baik Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami rasakan lawatan-Mu. Pagi yang indah ini kami mau bersyukur Tuhan. Dengan apa kan kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Yesus, kebaikan-Mu Allah kami Bapa. Oh Jesus, ya Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama kita katakan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, kerajaan-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Seluruh bumi penuh sekali lagi kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja
diagungkan dan dipuji. Oh datanglah, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu Jesus. Seluruh bumi seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Jesus. Terima kasih Tuhan. Saya mengucapkan shalom bagi semua anak-anak muda yang menyaksikan siaran ini. Selamat pagi. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, akan menuntun dan membimbing kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, khususnya pada akhir zaman ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang Immanuel beserta dengan kami. Engkau Allah yang peduli bagi kami Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia menjaga kami, bahkan merancangkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus, seberapa pun orang yang mendengarkan siaran ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau menjamah hati mereka, melembutkan hati mereka, dan mengubahkan hidup mereka menjadi orang-orang yang senantiasa bergantung kepadamu Tuhan, berharap kepadamu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu ini Tuhan Yesus. Penuhi dengan Roh Kudus sehingga perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu benar-benar menjadi berkat dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak muda yang saya kasihi dalam Tuhan, dimanapun kalian berada saat ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Tawarik 14 ayat 9 sampai ayat yang 13. 2 Tawarik 14 ayat 9 sampai ayat 13. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa, lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Cepata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar, dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, jangan biarkan seorang pun manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Nah, anak-anak muda yang saya kasih dalam Tuhan, kita telah membacakan kebenaran firman Tuhan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Asa adalah seorang raja yang dipilih bukan karena
kekuatannya, saya percaya ini karena pilihan Tuhan. Tapi kita lihat di sini ketika dia menghadapi masalah, dia menghadapi persoalan bangsa Yehuda, menghadapi persoalan, dia mengandalkan Tuhan. Kalau di ayat-ayat sebelumnya kita lihat bahwa Raja Asa dia membawa orang Yehuda untuk mencari Tuhan, untuk meninggalkan Allah-Allah lain seperti Baal. Pada waktu itu orang Yehuda sudah menyembah Baal, tapi dia membawa orang Yehuda untuk berbalik kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia disertai Tuhan. Nah, judul firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat pagi hari ini adalah Depend on God, atau bergantung kepada Tuhan. Kalau kita melihat di sini bahwa orang-orang Ethiopia itu datang dengan laskar yang luar biasa untuk menyerang kerajaan Yehuda pada saat itu, apa yang terjadi? Mereka orang-orang Yehuda pasti ketika mendengar itu, berita itu, mereka ketakutan. Kenapa? Sejuta orang dikatakan. Bahkan laskar daripada orang Yehuda itu cuma 300.000. Bayangkan 1 juta melawan 300.000. Berarti sepertiganya. Tapi apa yang terjadi ketika mereka terdesak, mereka mengalami kesesakan? Apa yang terjadi? Mereka berseru, mereka bergantung kepada Tuhan. Dan benar, mereka melakukan hal yang seperti itu. Dan apa yang terjadi kalau kita lihat dari di dalam pembacaan firman Tuhan itu, orang-orang itu semua hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Kenapa? Karena orang Yehuda, Raja Asa ini bergantung kepada Tuhan. Nah, anak-anak muda yang saya kasih dalam Tuhan, dengan kekuatan kita untuk mungkin menggapai masa depan kita, cita-cita kita sangat terbatas. Ada banyak saingan kita di luar sana, mungkin untuk pekerjaan atau mungkin untuk suatu jabatan. Ada banyak saingan kita di luar sana. Mungkin mereka memiliki kekuatan yang lebih daripada kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, apa yang terjadi? Maka akan ada pertolongan daripada Tuhan. Akan ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan. Memang sebagai seorang anak muda, kita pasti merasa bahwa kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena anak muda identik dengan kekuatan, dengan semangat, gairah. Sehingga kadang-kadang anak muda karena terlalu bersemangat lupa mengandalkan Tuhan. Karena terlalu mungkin dia memiliki kepintaran, kecerdasan, dia lupa mengandalkan Tuhan. Padahal sebenarnya kita di saat ini, kita situasi apapun yang kita alami, mari belajar kita bergantung kepada Tuhan, sama seperti Raja Asa ini. Tapi kalau kita melihat lagi di ayat 2 Tawarik 16, Raja Asa ini dia lagi ketika dia sudah dekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dia mengalami peperangan lagi. Apa yang terjadi? Bukan orang yang dalam jumlah yang besar menyerang dia, tidak. Tapi apa? Orang Israel. Karena kerajaan Israel itu terbelah menjadi dua, atau satu kerajaan Yehuda dan satu kerajaan Israel. Ketika Salomo masih memimpin, waktu itu masih satu, tapi setelah anaknya jadi terpecah jadi dua. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Nah, saudaranya ini, kerajaan Israel ini menyerang Yehuda. Dikatakan di sini enggak banyak pasukannya, tapi apa yang terjadi? Raja Asa bukan malah meminta pertolongan daripada Tuhan. Kalau di ayat 16 dikatakan di 2 Tawarik 16, saya akan bacakan dengan secara cepat karena waktu kita. Nah, pada tahun ke-36 pemerintahan Raja Asa, majulah Baasa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas. Perhatikan. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari rumah perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau dan ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Mari, batalkanlah perjanjianmu dengan Baasa Raja Israel supaya ia undur daripada aku. Nah, dengan menghadapi situasi ketika Raja Baasa ingin menyerang Yehuda, apa yang terjadi? Asa melupakan apa yang telah Tuhan lakukan di masa yang lalu. Dia melupakan pertolongan Tuhan
bagaimana Yehuda menang melawan 1.000.000 pasukan Ethiopia. Tapi saat ini bangsa Israel, orang kerajaan dari Israel itu menyerang mereka. Dia sudah mulai tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dia sudah mulai mengandalkan manusia. Bahkan dikatakan dia mengeluarkan emas dari perbendaharaan rumah Tuhan. Bayangkan, yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, diambil lagi untuk dikasih kepada orang. Nah, ini sesuatu yang salah dilakukan oleh Asa. Bukankah kita juga melakukan hal yang sama? Kadang-kadang mungkin kita waktu pertama-tama kita menggebu-gebu, kita mengandalkan Tuhan. Oh Tuhan, saya percaya kuasa-Mu. Tapi ketika kita mengalami pengalaman seperti itu, ada lagi tantangan ke depan. Kita melupakan apa yang telah Tuhan lakukan di masa yang lalu. Dan kita mulai mengandalkan manusia. Atau mungkin kita mengandalkan kekuatan kita. Kita melupakan, kita gak mengandalkan Tuhan lagi. Kita gak bergantung kepada Tuhan lagi. Sama seperti Asa ini. Dan oleh karena itu Tuhan marah sama dia. Dan dia ditegur. Tapi apa yang terjadi di ayat selanjutnya dikatakan dia sakit hati, gak mau ditegur oleh seorang nabi. Dan apa yang terjadi? Dan dia mengalami kesakitan. Sampai akhir hidupnya dia sakit dan mati. Dalam masa sakitnya pun dia tidak mencari Tuhan. Dia malah apa? Mencari tabib-tabib yang lain. Nah, anak-anak muda yang saya kasih dalam Tuhan, di masa apapun yang kalian hadapi saat ini, mungkin dalam menggapai cita-cita, bahkan dalam pekerjaan, dalam bahkan hal-hal apa saja pun yang kalian hadapi, coba terus andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Jangan sebentar-sebentar mengandalkan Tuhan, tapi sebentar lagi mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan. Kalau saudara, anak-anak muda terus mengandalkan Tuhan, maka mujizat demi mujizat akan terjadi. Jangan seperti Raja Asa ini, dia hanya sebentar saja mengandalkan Tuhan, lalu melupakan Tuhan. Sebagai anak-anak muda, jangan hanya terlalu percaya diri. Memang percaya diri bagus, tapi kadang-kadang percaya diri kita terlalu hebat kali sehingga kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita bisa percaya diri karena Tuhan yang menyertai kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan yang membuat semua jalan-jalan kita rata. Bahkan di situasi yang mungkin mustahil bagi kita, Tuhan bisa buat tidak mustahil lagi. Kenapa? Karena kita bergantung, kita mengandalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan ini. Saya harap setiap kalian anak-anak muda yang mendengarkan ini, mari tangkap ini, terima ini dengan iman. Kenapa? Kalau kita mengikut Tuhan itu harus selalu dengan iman, bukan dengan kekuatan kita. Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dikatakan. Tapi apa yang kata firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya menjauh daripada Tuhan, bahkan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, andalkanlah Tuhan. Bergantung kepada Tuhan dalam situasi apapun yang kalian hadapi. Percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan bagimu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat pagi hari ini, kiranya firman-Mu yang sangat singkat, terbatas yang saya sampaikan dengan kata-kata yang sangat terbatas, tapi firman-Mu tidak pernah terbatas untuk mengubah, untuk memberikan Tuhan Yesus mujizat bagi anak-anak muda yang mendengarkan ini ya Tuhan Yesus. Karena firman-Mu lah, oleh firman-Mu lah Engkau mencipta yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Oleh firman-Mu lah Engkau mengubah dari yang tidak baik menjadi baik. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkuasa. Roh Kudus meteraikan itu kepada setiap anak-anak muda yang mendengarkan siaran ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu yang ditaburkan tidak pernah kembali sia-sia, akan bekerja dan akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam setiap umat-Mu yang mendengarkan saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami percaya biarlah setiap mereka anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus, mereka menjadi anak-anak muda yang percaya, yang mau bergantung kepada Engkau Tuhan, mengandalkan Engkau Tuhan, berharap kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari sebelum kita akhiri siaran ini, mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Tuhan, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara, bahkan sampai Maranatha Yesus datang menjemput kita di awan permai. Mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati.